Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmadasari dari kelas PAID semester 4, nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran, yang mana materi tersebut yaitu video kritik. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian. Video kritik asal bahasanya berasal dari bahasa Inggris, yang mana video artinya sebuah gambar yang bergerak, dan kritik yaitu mengkritik atau mengkaji, sehingga video kritik itu dapat diartikan mengkaji sebuah video atau mengkritik sebuah video. Dalam metode ini, seorang siswa itu dituntut untuk dapat berbicara, untuk dapat mengkritik dari sebuah penayangan yang sudah mereka tonton. Dalam metode pembelajaran ini, seorang guru itu dituntut untuk dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Dalam metode ini, seorang siswa itu tidak hanya mendapatkan konsumen informasi saja, tetapi seorang siswa juga dapat dituntut untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang sebuah video yang telah ditayangkan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik video kritik. Yang pertama yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Maksudnya dengan adanya video kritik ini, seorang guru itu dapat mempersingkat waktu dalam penjelasan. Yang kedua, dapat diulang untuk menambah kejelasan. Kalau peserta didik belum mengerti tentang apa yang terkandung, informasi yang terdapat di dalam video tersebut, dengan adanya video kritik ini, sehingga mempermudah guru untuk mengulangi kembali materi yang kurang dipahami oleh peserta didik. 3, yaitu pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Dengan video kritik ini, seorang siswa itu difokuskan untuk menonton sebuah video, yang mana video tersebut pasti dapat menjadikan siswa mudah memahami sebuah materi pembelajaran dan sangat mudah bagi siswa untuk mengingatnya. Yang keempat yaitu mengembangkan pikiran, imajinasi dan pendapat peserta didik. Dalam karakteristik yang keempat ini, peserta didik itu tidak secara langsung mereka dapat berimajinasi atas video apa yang telah mereka tonton, dan mereka juga dapat berpendapat atas video apa yang telah mereka yang telah ditayangkan. Yang kelima yaitu memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang realistik. Maksudnya dengan adanya video kritik ini, seorang siswa itu mendapat gambaran yang lebih jelas tentang materi yang kira-kira mereka susah mendapat gambaran. Misalnya dalam sebuah mata pelajaran mereka mempelajari tentang organ tubuh manusia. Seperti apa sih bentuknya lambung, seperti apa sih bentuknya jantung, seperti apa sih bentuknya usus itu, gimana sih bentuknya, penempatannya itu di mana sih. Dengan adanya video kritik ini, siswa itu dapat mengerti atau mendapat gambaran bahwa lambung itu letaknya di bagian sini dan jantung itu di bagian sini, bentuknya seperti apa gitu. Yang keenam yaitu sangat kuat mempengaruhi emosi seorang peserta didik, yang mana video kritik ini kan pasti menayangkan sebuah video yang mana peserta didik itu dituntut untuk menyampaikan inspirasi mereka, pendapat mereka, dan mereka dituntut juga untuk mengkritik dari video tersebut. Misalkan saya kasih contoh video tentang kemerdekaan Indonesia, yang mana di dalam video tersebut mereka pasti memiliki rasa bangga terhadap para pahlawan yang telah berjuang keras, yang telah mempunyai semangat yang tinggi untuk memerdekakan Indonesia. Yang ketujuh yaitu menumbuhkan minat belajar dan motivasi siswa. Dengan adanya video kritik ini, seorang siswa itu pasti merasa bersemangat dalam proses pembelajarannya, karena seorang siswa itu tidak merasa bosan dan tidak merasa suntuk, merasa terhibur dengan adanya video ini, dan mereka juga merasa dapat menyerap informasi-informasi itu dengan mudah. Yang kedelapan, hasil belajar yang maksimal. Karena video ini bentuknya dapat diulang dan diputar kembali,
Sehingga kalau siswa tidak paham dengan apa yang disampaikan dalam video tersebut, seorang guru itu dapat mengulang kembali sehingga siswa menjadi benar-benar paham. Yang ke-9 yaitu tidak mudah melupakan materi. Dengan penayangan video berupa video, seorang siswa itu kan mengingat bagaimana gerak-gerik yang terdapat dalam video tersebut. Nah, dan biasanya tuh kalau dalam video itu pembuatan proses pembelajarannya sehingga siswa tidak dibuatkan bosan, dibuatkan animasi-animasi sehingga siswa itu dapat mengingat dengan baik tentang pelajaran yang disampaikan di video tersebut. Yang ke-10, otak dapat memproses pembelajaran dengan lebih baik. Tadi sudah saya katakan bahwa dalam video-video itu kan pasti terdapat animasi-animasi yang mana animasi-animasi tersebut dibentuk sedemikian rupa supaya berkaitan dengan pembelajaran sehingga siswa itu dapat mengerti dan mendapat gambaran yang lebih realistik tentang pembelajaran yang mereka serap, sehingga otak mereka dapat bekerja lebih cepat dan mengingat lebih lama. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu kekurangan penggunaan dalam video kritik. Yang pertama yaitu perhatian penonton yang sulit dikuasai. Salah satu kesulitan dalam penayangan video ini biasanya tuh audiens sangat susah terfokus terhadap video yang sedang ditayangkan. Sehingga seorang guru tuh harus berusaha semaksimal mungkin supaya semua peserta didik dapat terfokus pada penayangan video tersebut. 4. Memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Biasanya ini terjadi di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang kurang, sehingga dalam pemanfaatan video ini menjadi kesulitan karena kurangnya alat-alat, mungkin kurang listrik atau alat-alatnya yang rusak, dan lagi fasilitas-fasilitas yang lain yang tidak mendukung. Yang keempat yaitu kelebihan dari penayangan video kritik. Yang pertama itu siswa aktif dalam menyaksikan suatu video yang diputarkan oleh guru. Yang kedua yaitu siswa diajak berperan sebagai juri. Tadi sudah saya sampaikan kalau dengan adanya video kritik ini, siswa itu tidak hanya dapat menyerap informasi saja, tapi seorang siswa itu juga dituntut untuk menjadi juri, peneliti, untuk menganalisis sebuah video yang sudah mereka lihat dan menyampaikan pendapat tentang video tersebut. Yang ketiga yaitu memotivasi peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan video kritik ini pasti seorang siswa itu merasa bersemangat dalam belajar karena mereka tidak merasa bosan. Dengan adanya animasi-animasi yang terdapat dalam video tersebut, mereka dapat menyerap pembelajaran itu dengan mudah, sehingga dalam proses pembelajarannya mereka dapat menyerap informasi lebih banyak. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu penerapan metode video kritik dalam pembelajaran. Yang pertama, video. Yang pertama yaitu program video harus dipilih dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru harus mengenal pembelajaran apa yang terdapat dalam video ini, dan guru juga harus melihat video tersebut sebelum siswanya. Yang ketiga, sesudah video itu ditunjukkan, seorang guru itu harus menuntut siswanya untuk berpendapat tentang video yang telah mereka tonton. Yang keempat, video diputar 2 kali. Yang di sini maksudnya kalau misalkan ada siswa yang kurang paham mengenai materi yang telah disampaikan dalam video tersebut, seorang guru itu dapat memutar kembali video yang akan ditayangkan. Yang kelima yaitu mengadakan tes. Setelah penayangan 2 kali dan mendapatkan seorang siswa itu sudah menyampaikan pendapatnya, seorang guru juga harus melakukan sebuah tes, yang dimana tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang telah diserap oleh para peserta didik. Yang kedua yaitu langkah-langkah metode video kritik. Langkah-langkah metode ini, yang pertama, guru memilih video yang
akan ditunjukkan kepada siswa. Yang kedua, guru itu memberikan instruksi kepada siswa sebelum menonton video. Misalnya seperti ini, anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nanti di akhir video kalian akan diminta oleh Ibu untuk menyampaikan informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut. Nah, seperti itu. Yang ketiga, guru memutar video. Setelah memutar video, yang keempat, melakukan pojok diskusi. Dalam pojok diskusi ini, sama halnya seorang siswa juga harus menyampaikan pendapat atau memberikan informasi apa yang mereka dapat dari video yang telah mereka tonton. Yang kelima, guru melakukan jajak pendapat terhadap siswa. Ini operasional ya, karena setiap pendapat itu kan ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditayangkan video. Dalam langkah ini, seorang guru itu harus meluruskan pendapat siswa mengenai video yang telah mereka tonton. Yang ketiga ada langkah-langkah guru dalam penggunaan video. Yang pertama itu persiapan guru. Guru juga perlu persiapan, karena dalam penayangan video nanti seorang siswa juga akan diberi kesempatan untuk bertanya mengenai video tersebut. Yang kedua, mempersiapkan kelas. Kelas juga harus dipersiapkan, karena dengan adanya penayangan video ini pasti membutuhkan alat-alat yang sesuai, yang dapat memperlancar proses penayangan video. Yang ketiga yaitu penyajian. Dalam penyajian ini, seorang guru atau siswa itu mempersiapkan alat yang diperlukan dalam penayangan video. Dan yang terakhir yaitu aktivitas lanjutan. Dalam aktivitas lanjutan ini terjadi proses tanya jawab, diskusi, dan seorang guru juga harus mengevaluasi. Cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan mungkin ada kata-kata yang mungkin sulit dipahami oleh audiens. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.